Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah iswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha Ustadz, illallah Abdur Raqib. Itu selesai sholat subuh di jam 5.30 sehingga insya Allah mulai Februari jadwal kita start di 5.30. Kemudian pada pagi hari ini kita awali dulu haya naftah liko ana fi hadas sobah bikiroah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dua nanti kita ada latihan bergantian ya, jadi MC ya. Jadi nanti pembuka dan penutup kita jadwal bergantian untuk mengawali dan mengakhiri setiap pertemuan kita, meeting kita. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempersiapkan bagaimana kita layak masuk di level 2. Tentunya sudah mulai melalui tahapan, kita sudah melewati, mendengarkan, dan melihat, membaca materi level 1, yaitu mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai huruf menjadi kata sekaligus berupaya tahu atau mengerti maknanya. Kemudian, apa sih yang harus dimiliki ya kita bekal di level 2? Yang pertama, kita sudah bisa membaca. Jadi syarat minimalnya sudah bisa membaca huruf Arab. Yang kedua, kita sudah pernah menulis. Jadi kalau belum pernah menulis, itu tidak bisa di level 2 ya, karena kita sudah merangkai kata nantinya, mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai kata menjadi kalimat. Nah, sudah pernah menulis, kalau belum pernah menulis, ya tidak bisa. Nah, meskipun menulisnya ini masih kita belum lancar gitu, nggak ada masalah. Kemudian sudah mengenal beberapa kosakata bertema. Nah, baru nanti kita akan mulai masuk implementasikan contoh-contohnya bagaimana kita langsung praktek membuat kata menjadi kalimat. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Jadi sejak sekarang kita sudah sering membawa pena, kemudian kertas ya minimal ya, atau buku, catatan. Setiap hari paling tidak kita ingin mengungkapkan kalimat seperti apa. Yang sederhana-sederhana dulu, kemudian pengen merangkai kata, misalnya kita sudah mengenal kata, minimal 2 kata, itu sudah bisa jadi satu kalimat. Kalau lebih ya lebih baik lagi gitu ya. Jadi baru 2 saja sudah bisa jadi kalimat, 2 kata apalagi lebih. Nah, kemudian kita juga menambah kosakata kita, bukan hanya kosakata bertema, tapi juga kosakata sesuai dengan kemarin jenis-jenis yang kita sampaikan, diantaranya mulai kata tanya, kata hubung, kata sambung, kemudian ada juga kata tunjuk, dan seterusnya, sampai kata kerja. Nah, itu kalau dikelompokkan, kelompok kecilnya 10, tapi kalau ada yang dibagikan menjadi cabang itu bisa 13. Dari sisi bahasa Indonesia. Tapi kalau dari bahasa Arab, istilah bahasa Arab, itu hanya 3 yang kemarin sudah kita dengar bersama ya. Ada huruf, kemudian kalau disebutkan nanti ada huruf apa tadi namanya, istifham ya, kata tanya, kemudian huruf ataf yaitu kata hubung. Kemudian nanti ada yang lain-lain, baru isim. Nah, isim ini juga masih kata benda sebenarnya. Cuman istilahnya atau pengelompokannya berbeda ya jenisnya. Nah, isim ini ada isim isyarah, kata tunjuk, kemudian ada isim mausul, kata sambung, ada isim domir, kata ganti nama. Bahkan kalau dijabarkan lagi nanti ada isim tamlik, yaitu kata ganti kepemilikan. Itu pun ada 2 tipe.
Nah, kemudian juga ada isim yang lain ya. Baru yang terakhir fi'il. Fi'il itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, jadi fi'il madhi itu kata kerja lampau, kemudian fi'il mudhari kata kerja sekarang dan yang akan datang, present tense atau continuous tense gitu ya. Kemudian yang terakhir itu fi'il amar, kata perintah. Nah, jadi kurang lebih gambarannya adalah seperti itu di level 2. Jadi kita mengkoleksi kata atau mengkoleksi kosakata sebanyak mungkin. Kita tambah setiap hari misalnya, kalau sekarang di Arabic Club kalau bisa 10 ya, 10 kosakata per hari. Itu sudah luar biasa. Artinya kita masih bisa lupa, dari 10 itu bisa lupa 5 misalnya, kan masih punya 5. Nah, ketika satu pekan itu sudah tambahnya 35 sampai 70 kosakata, dan itu sudah sangat bagus ya untuk pertambahan atau perkembangan modal kita membuat kalimat atau menyusun kata menjadi kalimat. Nah, selanjutnya selain persiapan level 2, bagaimana tipsnya, triknya kemarin sudah pernah disampaikan di awal. Yang pertama adalah niatkan ulang kita, ini apakah belajar karena terpaksa? Insya Allah tidak ada yang terpaksa. Yang kedua, apakah karena wajib? Ya memang mungkin ada yang masih demikian, tapi juga boleh di-upgrade menjadi karena memang butuh. Ini akan bermanfaat buat kita, baik untuk kepentingan dunia kita, aktivitas kita menjadi bahasa internasional atau bahasa horizontal ya, komunikasi antar bangsa nanti ketika ketemu teman-teman kita dari luar Indonesia. Bahkan sekarang sudah online. Nah, kalau saya contohnya Twitter itu teman-temannya banyak sekali ya yang dari Saudi dan sekitarnya. Karena ada forum komunitas dunia kesehatan gitu ya, di apa namanya, radiologi. Kemudian juga ada nanti Facebook dan seterusnya, itu banyak sekali ya. Kita bisa menjalin komunikasi di sana gitu. Apapun profesi kita, seperti contoh kemarin di BNN ya, Badan Narkotika Nasional ya, teman-teman polisi di sana juga belajar bahasa Arab. Ternyata kenapa? Karena ternyata tidak semua orang bisa bahasa Inggris dan justru malah bisa bahasa Arab. Nah, di mana pada saat mereka bertugas di perbatasan Afrika, di Timur Tengah. Nah, itu. Jadi meskipun bahasa Inggris nomor 1, tidak menutup kemungkinan orang memilih atau masih menggunakan bahasa internasional yang lain, diantaranya bahasa Arab. Nah, kalau kita bisa bahasa Cina, bahasa Mandarin juga silahkan, bagus ya. Artinya dari 7 bahasa itu, kalau bisa semuanya atau minimal sebenarnya 2, bahasa Inggris, bahasa Arab, itu sudah modal yang luar biasa. Nah, kemudian nanti juga bahasa urusan kita, kepentingan akhirat bagi teman-teman muslim, muslimah, atau orang-orang yang beriman, ini sangat penting. Kenapa? Karena kita mempercayai sekali kitab suci kita, yaitu Al-Quran, menggunakan bahasa Arab. Bahkan kita sudah implementasikan dalam kegiatan kita, doa, zikir, dan sholat. Nah, jadi level 2 ini nanti targetnya selain kita membuat kalimat, yaitu bagaimana kita sudah mengerti bacaan sholat kita. Di akhir level 2 itu usahakan sudah familiar ya, sudah mengerti bacaan sholat mulai dari awal sampai akhir. Nah, kalau masalah surat pilihannya itu yang panjang-panjang atau yang berbeda-beda, itu masing-masing lah nanti, sesuai dengan kita kesenangannya memfamiliarkan atau menghafal yang mana. Tapi kalau yang Al-Fatihah, surat-surat pendek, kemudian bacaan apa itu yang iftitah ya, kemudian juga bacaan ruku, iktidal, dan seterusnya, usahakan nanti selesai level 2 ini minimal bacaan sholat kita, zikir yang singkat-singkat, kemudian juga doa harian yang sering kita dengar, sering kita ucapkan, itu mengerti. Kemudian tentang ayat nanti boleh ya, seperti kemarin ya, kalau di level 1 mungkin kita ketika menjelaskan materi dari bahasa Arab dikaitkan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis, mungkin kita masih terlalu membayangkannya, masih terlalu jauh. Tapi kalau di level 2 nanti, sambil
kita mengenali istilah-istilah materi, memang di dalamnya sudah ada kaidah-kaidah, nah mungkin akan lebih nyambung ya, insya Allah ya. Apalagi kalau sudah selesai level 2 masuk di level 3. Nah, prakteknya kemarin kita coba diri sendiri, kemudian benda mati yang ada di sekitar kita, ditanya makna meja sambil dipegang mejanya, kemudian orang yang belum bisa ketika di rumah atau tetangga atau teman kantor itu kita ajak bicara dalam rangka kita mencoba mengasah keberanian kita, kepercayaan diri kita untuk praktek Mas Muki, Mas Muka atau Mas Muk. Nah, kaifahaluk itu kan nggak apa-apa, ahlan wa sahlan. Nanti lama-lama mereka juga akan terbiasa, meskipun sebagian ada yang mungkin agak canggung atau kaget ya bertanya. Itu kita kesempatan buat kita untuk menjelaskan, karena memang tujuannya buat kita dulu, praktek kita dulu. Memang nanti ujiannya, godaannya banyak ya, ketika dikira kita sombong. Nah itu ada yang seperti itu, ada yang tidak mau praktek itu alasannya karena itu juga. Nah itu kita hilangkan persepsi seperti itu, karena memang kita butuh lahan praktek, dan lahan prakteknya urutannya adalah diri sendiri, benda mati, dan orang yang belum bisa. Kenapa? Agar orientasi mindset kita ini tidak salah, selalu berpikir, wah kapan saya bisa praktek, saya harus kemana, dan seterusnya. Itu kan membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, dan seterusnya. Maka dari itu, cari yang termurah, orang yang belum bisa. Baru di level 2 nanti, teman selevel sesama kita ini akan diintensifkan, akan lebih diperbanyak bagaimana bisa praktek sesama kita. Atau mungkin kita cari teman di luar yang sudah bisa berbahasa Arab, mungkin masih pemula juga nggak apa-apa. Nah, sambil berjalan nanti orang yang lebih pandai, sampai level 3, usahakan sudah bisa praktek sama orang Arab. Ya, karena untuk latihan, orang yang lebih pandai atau alumni Timur Tengah, alumni Arab Saudi, kita banyak nanti teman-teman kita ajak Zoom ya, di sini, ketika level 2 kita sudah selesai, mereka yang sudah lebih dulu lulus Arabic Club, atau mereka yang sudah ada di Arab Saudi, ataupun kuliah di Mesir juga ada. Ada di Yaman, ada di Tunisia. Nah itu teman-teman kemarin kita sebagian melanjutkan sekolah di sana, ada yang kita bimbing ya. Baik, topik berikutnya, sebelum ke sana ya, sebelum ke memfamiliarkan istilah harian, silahkan kalau ada pertanyaan berkaitan level 1. Kemarin rata-rata nilainya sudah A ya, masih ada satu, tinggal satu aja yang belum mengirimkan. Nggak tahu hari ini masuk nggak? Atau sudah bergabung atau belum? Sepertinya ini sudah ya semua ya. Yang mungkin masih ada halangan, nanti kita susulkan. Jangan sampai sudah masuk level 2, belum selesai level 1-nya. Meskipun bisa ya, kadang-kadang kita, level 1 kan gampang sekali ya, tapi tetap kita lewati deh, gitu, biar enak nanti di level 2. Baik, silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan level 1 ataupun persiapan level 2 sebelum kita lanjutkan memfamiliarkan makna sekaligus prakteknya istilah-istilah yang sering kita gunakan dalam keseharian. Kan kita sudah sering berbahasa Arab sebenarnya ya, seperti syukron, ahlan wa sahlan, jazakallah, jazakillah, ini masih kadang-kadang masih banyak yang keliru bagaimana cara menerapkannya, bagaimana cara menjawabnya. Ada juga nanti syafakillah, kita sudah sering mengucapkan ya syafakillah, syafakallah, syafakumullah, dan lain-lain itu yang sudah sering kita dengar, sudah sering kita ucapkan. Nanti kita coba tahu bagaimana sih pengucapan yang benar ataupun jawabnya dan juga maknanya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum itu. Pak Habib nih biasanya bertanya ini. Silakan. Yang lain boleh. Baik, kalau tidak ada, saya perjelas lagi. Level 2 adalah, boleh dicatat ya atau diingat, mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai kata menjadi kalimat. Sekaligus berupaya mengerti artinya. Jadi bukan hanya kita bisa nulis saja atau bisa menyusun saja, bisa mengucapkan tapi tidak ngerti artinya, kan sayang itu mubazir ya. Kalau kemarin level 1 kan huruf, modal kita huruf, sudah familiar, kita rangkai jadi kata. Ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, sampai 7 huruf. Itu
jenis-jenis kata dari sisi jumlah hurufnya. Nah, di level 2 ini meningkat. Jadi level 2 adalah modal kita adalah kata. Modal kita kata dirangkai menjadi kalimat. Nah, jadi kita sebenarnya sudah sering ya, apalagi dalam hal mendengar atau mengucapkan. Dalam hal mendengar atau mengucapkan itu pada saat kita beribadah, berdoa, zikir, bahkan membaca Al-Qur'an, itu kan isinya kalimat semua itu. Ayat itu ya bisa satu kalimat, bisa juga beberapa kalimat ya. Nah, itu sudah sering. Nah, paling tidak sekarang yang kita pakai dulu. Nah, nanti akan yang kita pakai dulu, sambil nanti pelan-pelan modal kita sudah punya kata akan dirangkai menjadi kalimat terlebih dahulu, yang sudah sering kita usahakan sadar, oh ternyata kita sudah sering nih mengucapkan ini atau mendengarkan ini. Misalnya apa? Misalnya yang paling lazim ya, ketika kita berjumpa sesama muslim itu, bahkan sekarang sudah universalkan, bukan non muslim pun dari zaman dulu ya sebenarnya ya, dari zaman Rasul ya. Itu juga kadang-kadang ada yang mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Karena kita meyakini maknanya ya baik, gitu aja, meskipun belum tahu dari sisi makna perkata. Assalamualaikum itu berapa kata? Coba itu Pak Habib itu. Ada yang tahu? Yang lain kalau selain Pak Habib? Ini kan sering sekali kita dengarkan, kita ucapkan. 3, Pak. Assalamu. 3, Ustaz. Ada 3, Ustaz. 3 ya, baik. Ya. Betul, 3. Salam, 3. Allah, dan antum ya. Betul. Jadi kita sudah ada yang tahu. Kum itu adalah isim tamlik ya, pengganti domir kepemilikan dia. Jadi assalamu ala dan antum, kum ya. Nah itu, jadi seperti itu nanti kita karena seringnya kita itu membedah kalimat berapa kata, kita akan menjadi familiar. Nah, kalimat berapa kata, berapa huruf, nah itu bisa lebih familiar lagi. Seperti kemarin yang kita lakukan di level 1 itu dari kata berapa huruf gitu. Kalau ini nanti dari kalimat berapa kata sampai berapa huruf pun juga boleh kita latih untuk memfamiliarkannya. Jadi assalamu itu sudah satu kata ya, dari kata. Kalau dicari di kamus nanti ketemunya pasti kita lihat itu sin ya, sinnya ya. Kenapa demikian? Karena memang kemarin sudah sempat disinggung ya, perbedaannya apa ketika menggunakan alif lam dan tidak menggunakan alif lam. Jadi kata dasar aslinya salamun ya, keselamatan. Tapi di sini kita kok tambah assalam, sama seperti masjidun dengan al masjid. Nah, gitu kan? Itu menandakan perbedaannya adalah ma'rifat itu di. Jadi kalau pakai alif lam itu sesuatu yang sudah dikenal atau diketahui baik yang menyampaikan maupun yang disampaikan. Ketika kita ada lawan bicara kita mengatakan al-masjid, berarti lawan bicara kita ini sudah mengerti masjid yang di mana yang dimaksud. Tapi ketika kita hanya masjid, min aina anta ya akhi, dari mana kamu wahai saudaraku? Ana min masjid, kan nggak pakai al tuh. Nah, jadi masjidnya ini masih luas, masjid yang mana ini kira-kira? Dan yang menjawab itu juga memang demikian, tidak menyebutkan spesifik masjid yang mana. Tapi ketika ana minal masjid, nah itu biasanya yang diajak bicara ini sudah mengerti. Seperti kemarin contoh Bu Santi ya, kita tanya, dzalika al-kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu, kitabnya itu pakai al. Jadi Nabi Muhammad ini sudah mengerti yang dimaksud dari pesan Allah, ayat yang kedua surat Al-Baqarah itu adalah Al-Qur'an. Jadi bukunya atau kitabnya adalah Al-Qur'an. Seandainya tidak menggunakan al, bisa jadi Taurat, Injil, atau Zabur yang dipercayai sebagai kitab-kitab dari Allah. Tapi karena pakai al, ya, yang diajak bicara tahu. Bahkan kita harus tahu juga, makanya belajar bahasa Arab hanya karena al dan tidak al. Kemudian kemarin juga
surat Al-Insyirah ya. Inna ma'a al-usri yusro. Kenapa kok al-usri kemudian ada yusro? Padahal maknanya itu makna antonim ya. Usri itu kesulitan, sedangkan yusro itu kemudahan. Kenapa kok usrinya pakai al, kemudian yusronya tidak? Nah, karena kesulitannya ini sudah dikenali loh, artinya sudah dibatasi. Dan kita yang diuji mendapatkan kesulitan itu mampulah, artinya bisa diukur. Tapi yusronya, orang yang sudah mendapatkan kesulitan nanti akan diberikan yusro yang kemudahan yang mungkin tidak dikenal, atau sebelumnya kita tidak mengharapkan, tidak pernah menduga akan mendapatkan kemudahan itu. Nah, jadi disinilah nanti kita membedakannya bagaimana menerjemahkan ayat per kata ketika kita mau belajar bahasa Arab. Jadi assalamu ala dan antum. Antumnya diganti kum. Antum itu kalian ya. Kepemilikannya adalah kum. Semoga keselamatan, makna secara ininya ya. Atau kalau secara perkata hanya keselamatan itu, karena pakai alif lam ya, itu maksudnya apa? Sudah jelas dari Allah. Itu keselamatan yang datangnya dari Allah. Alaikum, atas atau menyertai. Atas ya, lebih tepatnya ya kalau perkata, kum, yaitu kalian. Nah, jadi harapannya kita selalu mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh kita memfamiliarkan istilah-istilah. Jawabannya bagaimana yang lebih baik menurut kita yang sudah belajar bahasa Arab? Ya jawabannya sama. Waalaikum assalam, tapi disambung waalaikumussalam gitu ya. Waalaikumussalam. Kan cara bacanya demikian. Waalaikumsalam. Jadi ada alif lamnya. Tapi ketika waalaikumsalam itu bisa dimungkinkan karena tidak ada alif lam. Nah, ini hanya masalah perbedaan alif lam saja. Kalau bagi kita yang belajar itu sudah mengandung makna yang berbeda ya. Meskipun kita tahu maksudnya, tapi ternyata demikian. Waalaikumsalam gitu. Nah, kita sudah sangat sering mendengar ahlan wa sahlan, selamat datang, ahlan bik. Nanti insya Allah pekan depan modulnya sudah bisa dibagikan ya untuk yang level 2. Nah, jawabannya ahlan bik. Kaifa halukum. Nah, kita udah sering itu. Atau kaifa haluka, kaifa haluki, kita matikan kaifa haluk. Apa kabar? Ini sudah mulai sering digunakan ya dalam komunitas tertentu. Tapi nanti lama-lama menjadi universal atau menjadi terbiasa kalau kita sudah sering menggunakan. Nah, alhamdulillah ana bi khair, tambahkan alhamdulillah boleh, tidak juga boleh. Ana bi khair juga sudah cukup. Nah, terus kalau kemarin ada yang menanyakan, kalau bahasa amiyah atau sukiyah itu ada yang beda, pernah mendengar gitu kan? Apa contohnya? Nah, itu bisa saja kef halak. Nah, kef halik. Nah, itu yang sering dipakai orang-orang dari alumni pesantren atau mungkin yang justru sudah ke Timur Tengah ya. Kef halak, kef halik. Itu untuk memudahkan, mohon maaf bukan memudahkan ya. Itu untuk mencirikan bahwa ketika laki-laki itu kef halak, itu berarti fatkah. Seharusnya yang benar kaifa haluka, kan begitu. Dari bahasa fushanya ya. Kaifa halu anta, kaifa haluka. Nah, kaifa haluki menjadi kef halik. Nah, itu biasanya seperti itu. Nggak masalah, kita nanti bisa beradaptasi ketika mungkin kita umroh ya atau ke Arab Saudi, mendengar seperti itu, oh tahu, sudah ngerti. Nah, itu. Jadi seperti itu. Kemudian jazakallah, jazakillah. Nah, itu harus diperhatikan ya. Bagi kita yang sudah belajar bahasa Arab, jangan sampai keliru. Jazakallah, jazakillah. Ya, jazaka, kan nanti di materi level 2 ada nanti ya. Anta itu kamu. Jaza itu semoga Allah membalas, semoga membalas. Jazaka, anta kamu Allah, Allah. Nah, jadi semoga membalas kamu. Siapa? Allah. Nah, gitu ya. Semoga Allah membalas kamu. Nah, khairon kasiron. Nah, sebaiknya lengkap. Khairon kasiron atau khairo kasiro. Sebenarnya khairon kasiron lebih enak. Nah, kalau kita mengatakan khair kasir, itu sebenarnya masih salah. Kenapa? Karena ada jaza ya, yaitu kata
kerja. Nah, jadi kita tahu ya, lengkapnya adalah jazakallah khairan kasiran kalau laki-laki, kalau perempuan jazakillah khairan kasiran. Kalau untuk banyak atau untuk kita hormati, jazakumullah khairan kasira boleh. Nah, jadi itu yang sering kita ucapkan karena dia doa, kita usahakan benahi menjadi lebih tepat ya, karena bahasa komunikasi horizontal tapi juga sekaligus bahasa vertikal, apalagi yang berkaitan dengan doa, zikir, sholat, bacaan Al-Quran, itu jangan sampai keliru. Kemarin sudah sering disinggung itu, kita berbicara dengan pimpinan kerja, pimpinan usaha, bos kita, pejabat, atau orang tua, dosen, guru saja, kita berusaha benahi bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, gitu ya. Nah, apalagi kepada Allah, seharusnya lebih buru-buru untuk kita benahi ya. Tapi tidak harus buru-buru, kita ikuti tahapannya ya, maksud saya ya. Yang penting kita sudah mau belajar, itu sudah memenuhi harapan Allah. La'allakum ta'qilun. Tidak harus langsung pintar, karena Allah tidak mengucapkan la'allakum ta'lamun, agar kalian mengetahui, agar kalian mengerti, agar kalian berilmu, atau la'allakum tafhamun, agar kalian memahami, la'allakum tamharun misalnya, agar kalian pandai, kan tidak. Cukup la'allakum ta'qilun. Jadi dikasih bahasa Arab ini dipilih untuk menjadi bahasa kitab suci, Allah karena punya harapan agar kalian mau menggunakan akal. Menggunakan akal itu maksudnya ya diasah ya untuk belajar. Nah, saya kira itu pengantar untuk bagaimana memfamiliarkan istilah-istilah, ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar atau sering kita ucapkan dalam bahasa Arab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Biasanya Pak Febri yang paling sering ini. Sudah masuk ya Pak Febri ya? Mau tanya Ya kan, sekarang bergantian ya. Boleh, Pak Habib dulu. Jadi kalau nanti dalam bahasa Arab, misalkan dalam percakapan itu, kita pakai kaidah tajwid juga nggak sih, Tat? Oh ya, baik. Satu, ada lagi? Paling dua ya, biar ingat. Kalau belum ada, langsung saya jawab. Bergantian kita. Ya, sebentar ya, saya jawab dulu saja. Kita pakai kaidah tajwid nggak dalam penggunaan bahasa Arab? Tentunya tidak. Tajwid hanya digunakan dalam membaca Al-Quran. Dan sifatnya adalah sunnah. Ya, sifatnya sunnah untuk sesuai dengan kaidah tajwid. Tapi belajar tajwid itu wajib. Nah, ini perlu kita tahu ya. Mempelajari tajwid itu wajib. Kenapa? Agar kita tidak keliru maksudnya. Contohnya kemarin ya, baru beda huruf saja, dal dengan dal, kemudian kho dengan go yang mirip-mirip kan, kof dengan kaf, itu sudah maknanya meleset. Makanya penting salah satu tajwid adalah makhraj atau sifat huruf. Jadi Allah memberikan gambaran bahwa bahasa ini bahasa paling luas dan bahasa paling istimewa sebenarnya ya. Kenapa? Karena tidak bisa seperti yang lain-lain gitu loh. Memang harus sesuai dari sisi pengucapan makhrajnya. Nah, bagaimana dalam implementasi kita di luar membaca Al-Quran atau di luar sholat? Ya tidak. Termasuk doa sebenarnya tidak, gitu ya. Tidak perlu menggunakan tajwid, kecuali makhraj. Nah, apabila kita tepat makhrajnya, insya Allah aman. Tapi kalau kita tidak menggunakan hukum bacaan tajwid seperti qalqalah, maka tidak masalah. Di dalam baca Al-Quran pun demikian, itu sunnah ya, tapi mempelajarinya wajib. Gitu. Jadi ketika kita bisa mengucapkan qul huwallahu ahad, nah itu tambahan pahala sunnahnya dapat, bukan baca Qur'annya saja, tapi karena dia sudah benar sesuai dengan bagaimana hukum tajwidnya. Nah, gitu ya. Apalagi tetap terus belajar gitu. Makanya orang yang membaca satu huruf saja itu mendapatkan 10 kebaikan kan. Gitu. Orang yang lancar keistimewaannya lebih lagi. Alif lam mim itu kan 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Nah, jadi kalau kita melewatkan kan sayang ya. Nah, jadi seperti itu ya.
Nah, di dalam implementasi berbahasa Arab tidak. Min aina anta, tidak harus atau tidak perlu. Min aina anta, nah itu kan ikhfa nanti kan. Malah jawabnya pakai qol-qolah juga. Ana min masjid atau ana minal masjid. Tidak perlu demikian. Cukup ana min masjid atau ana minal masjid. Jadi tidak harus. Menurut saya tidak ada nilai lebihnya atau nilai pahalanya ketika kita menerapkan dalam komunikasi, kemudian harus ditambahkan hukum tajwid. Belum lagi nanti yang tafhim, Allahu Akbar. Nah, ketika kita sholat silahkan, atau ketika baca Al-Quran ya lebih baik. Tapi ketika kita nanti ketemu di dalam komunikasi, implementasi berbahasa Arab horizontal, konteksnya horizontal atau bahasa internasional, itu tidak harus gitu ya. Tidak perlu diterapkan untuk hukum tajwid yang ada. Tapi berkaitan dengan mat, itu contohnya ya, kan ada hukum tajwid mat ya. Itu cukup kalau mau membedakan ya hanya 2 dan 1 saja. Tapi kalaupun tidak, dalam berkomunikasi itu tidak masalah, komunikasi horizontal maksud saya. Misalnya ahmil kitab. Nah, itu kan ada yang ahmil kitab. Mada tahmil? Ahmil kitab. Apa yang kamu bawa? Saya bawa buku. Nah, itu tidak harus ahmil kitab. Gitu. Tidak harus demikian. Saya kira cukup ya, Pak Habib. Yang lain tadi siapa? Mohon maaf. Tadi disebutkan masalah alif lam itu kan sesuatu yang sudah dimengerti atau dikenal atau diketahui. Masalah ke alif lam samsiah sama komariah, tapi kadang saya dengar kayak kata-kata al zaitun, al apa yang harusnya samsiah tapi komariah, itu maksudnya gimana, Ustaz? Kalau di Al-Quran coba contohnya ada nggak? Kalau di luar itu sepertinya tidak ya. Maksudnya di Al-Quran wattini wazzaitun kan sudah jelas. Tapi kalau nama pondok pesantren ada al zaitun. Nah, itu ejaan Indonesia atau mungkin malah ejaan di luar bahasa Indonesia juga ada ya, misalnya di tempat lain itu akan lebih bervariasi lagi. Seperti kemarin kita mengucapkan insya Allah gitu kan. Ya. Jadi sekali lagi kalau dia diterapkan di dalam Al-Qur'an huruf samsiah dan komariah itu saya kira semua sudah lazimnya sudah sering kita ucapkan dengan benar. Wasyamsi tidak wal samsi, termasuk tadi yang dicontohkan az-zaitun itu kan huruf samsi azza itu kan. Wattini waz-zaitun. Tapi ketika kita mendengar kok ada istilah al-zaitun, itu mungkin hanya nama atau di luar konteks, di luar teks bacaan Al-Qur'an. Jadi gitu. Termasuk doa misalnya ya, itu tidak dibaca az-zaitun pun saya kira nggak masalah kalau bagi saya ya. Doa itu tidak harus menerapkan hukum tajwid. Tapi kalau di luar itu, ya itu akan banyak kita jumpai, termasuk di Arab Saudi sendiri. Kita melihat Asy-Syifa, di sana ada hotel namanya As-Sofwa gitu kan. Itu tulisannya masih Al-Sofwa gitu kan. Dieja pakai huruf Latinnya. Nah, gitu. Nah, kemudian apa namanya? Contoh yang lain nanti bisa dilihat ya di dalam level 1 mungkin belum disebutkan, tapi kalau nanti menjadi banyak pertanyaan, banyak yang belum mengenal tentang huruf komariah dan huruf samsiah, nanti akan kita tampilkan untuk yang ke depannya agar kita mengucapkannya khususnya dalam membaca Al-Qur'an itu benar atau dalam sholat gitu. Tapi kalau di luar itu nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Mau ditambah dibacanya Assalamualaikum misalnya, ejaannya orang, misalnya sebuah ini ya masjid di luar negeri atau dimanapun ya. Kalau di Arab kan nggak perlu diterjemahkan biasanya. Meskipun ada kayak apotek dan lain-lain itu as-soidaliyah, al-soidaliyah kan. Tapi kalau di luar negeri sangat memungkinkan akan ditulis itu dan apa adanya alif lam itu seperti tadi. Al-Sofwa tadi, As-Sofwa menjadi Al-Sofwa. Sama dengan Assalamualaikum. Bisa jadi dia Al-Salamualaikum. Nah, itu karena belum mengerti komariah
dan samsiah, atau karena dia merasa tidak menerapkan dalam bacaan Al-Quran. Mungkin itu yang dimaksud, Pak Febri? Iya, kadang ada yang menyebutkan waktu azan juga asyhadu an la, jadi enggak asyhadu Allah gitu kan. Kadang-kadang juga kalau pikir ini baik. Kalau azan ya selazimnya yang sudah kita dengar contohnya di Arab Saudi ya, termasuk baca Quran sendiri kan kaidah-kaidah kita kadang mungkin versi-versi sekarang sudah banyak ya. Ada Al-Bantani, ada Warsi dan seterusnya. Nah, itu pengembangan-pengembangan wallahu alam ya seperti apa. Kalau saya sih bagaimana rujukannya yang terbaik yang dicontohkan di Mekah dan Madinah. Saya selalu begitu. Lebih baik kita ke situ saja. Yang kita, misalnya kemarin cross check tadi dari kaidah bacaan Al-Quran yang lain, kok ini modelnya beda, kita ketemu. Padahal itu benar juga itu, karena ada yang meriwayatkan dan kuat juga. Tapi sekali lagi, kalau saya lebih senang untuk urusan hal seperti itu, dirujukkan atau dikembalikan contohnya sesuai yang ada di Mekah dan Madinah. Karena memang yang aslinya dari sana. Sedangkan ketika sudah ke Mesir, kemudian ke Libya, dan seterusnya, namanya lahjat, namanya kemampuan orang untuk mengucapkan itu bisa sudah berubah. Padahal maksudnya benar, tapi yang keluar bisa salah. Maksudnya sama, yang keluar dari pengucapan kita, mulut kita, bisa berbeda. Itulah yang dimaksud dengan logat atau bahasa, kemampuan kita berbahasa. Sehingga ya sangat dimaklumi ketika bahasa Arab menjadi banyak sekali ya, yaitu bahasa yang disebut bahasa amiyah atau sukiyah. Tapi kita kembali ke bahasa fusha yang dicontohkan Al-Quran, insya Allah itu akan lebih mudah kita untuk memanfaatkan dari sisi memahami makna Al-Quran, doa, zikir, hadis, sesuai dengan kata atau kalimat yang ada di dalamnya. Itu. Memang ada itu. Yang lain, kalau masih ada? Nah, sekarang kita coba dari sisi hurufnya. Kita sering menggunakan, sudah mulai ada ya, syafaqallah. Syafaqillah, apa artinya itu? Syafaqallah. Ada yang tahu? Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Ya boleh, dimaknakan seperti itu. Nah, jadi memang Semoga maksud Allah itu. Semoga Allah. Allah menyembuhkan. Ya, semoga Allah menyembuhkan. Betul. Jadi syafa sama seperti jaza tadi ya. Jaza itu artinya membalas. Syafa itu menyembuhkan atau mengobati. Ka itu anta, Allah kan. Semoga mengobati kamu. Allah, semoga Allah mengobati kamu. Syafakallah. Nah, itu tulisannya silahkan nanti, masih salah nggak apa-apa, mumpung masih level 2 ya. Tapi nanti setelah dibenarkan di grup WA kita, nanti jangan sampai keliru lagi. Agar maksudnya memang sesuai dengan aslinya. Nah, jawabnya ya bisa amin. Sama seperti jazakallah, jazakillah boleh dijawab dengan amin gitu ya. Kemarin ada yang pernah ngucapin saya seperti itu, jazakallah gitu kan. Saya jawab amin. Loh kok amin Ustaz? Malah seperti itu. Nah, emang terus gimana? Jadi pilihan jawaban kan sebenarnya banyak ya. Beberapa pilihan ya, bisa kita mau pilih salah satu nggak apa-apa. Jadi karena dia mungkin tidak terbiasa dengan jazakallah, jazakillah dijawab amin. Saya mengucapkan jazakallah kok jawabannya amin. Nah, saya tanya balik, jazakallah artinya apa? Semoga Allah membalasmu. Nah, terus kalau saya amin, maksud saya salah. Oh iya ya. Nah, kadang-kadang kita sudah latah sering mengucapkan, tapi kita sendiri tidak meresapi makna, maksudnya apa itu. Meskipun boleh dijawab, semoga demikian juga untukmu, jazakillah, wa iyaki juga silahkan. Kalau bagi saya, itu fleksibel. Kalau Karena apa, sifat. Ustaz? Jawabannya? Apa? Afwan ya? Iya, tapi banyak yang ngejawab tuh apa, bukan tanwin ya, apa gitu. Oh ya. Ya sama, seperti di dalam baca Al-Quran kan kadang-kadang tidak dibaca lengkap ya. Dimatikan saja. Apalagi ketika ada fatkahnya ya. Wan-nazi'ati gharqa. Nah, sama afwan dia mengucapkannya afwa. Sebenarnya afwan itu lebih tepat ke
apa namanya, syukron. Syukron. Karena apa? Makna harfiahnya syukron itu kan terima kasih. Nah, ketika afwan itu filosofinya maaf, terima kasihnya pada Allah saja. Tapi kalau jazakillah, jazakallah kemudian kita jawab afwan, ini kalau dari sisi makna harfiah ya. Tapi saya tidak mau menyalahkan ya. Itu nanti seolah-olah maaf mendoakan Allah saja atau berdoanya nggak usah mendoakan saja. Nah gitu loh. Nah jadi bisa demikian ya, bisa bermakna demikian. Kalau saya lebih tepatnya ketika ada syukron, terima kasih atau bersyukur. Ya, bersyukur itu lebih ke Allah saja. Nah afwan itu filosofinya seperti itu. Maka ada yang mengatakan atau menjawab asif atau ma'asyukri. Semoga kita senantiasa bersyukur, menyertai kita rasa syukur. Ada yang seperti itu. Kalau afwan itu yang maaf, berterima kasih sama Allah saja. Bersyukurnya silahkan bersyukur sama Allah. Mengingatkan ya agar bersyukur sama Allah. Nah itu kan tidak ada di bahasa Inggris. Thank you, I'm sorry. Karena kalau syukron itu maknanya ke situ ya. Tapi kalau jazakallah kemudian kita mengatakan afwa atau afwan, maka ya tadi yang memungkinkan dimaknai, kenapa kok maaf gitu loh. Kok didoakan kok nggak mau kan? Nah, harusnya ya wa iyaki, saya juga mendoakan untukmu. Atau amin. Nah, atau syukron jazilan juga boleh. Syukron kathiron, ala doaika, ala doaiki, ala doaikum. Nah, itu nanti bisa bervariasi lebih banyak ketika pilihan kata kita sudah banyak. Silakan yang lain masih ada? Saya Ustadz. Hmm? Iya. Dulu waktu saya MTS itu Ustadz saya tuh kasih tahu kalau ada yang mengucapkan syukran maka jawabannya ma'asyukri gitu. Tapi akhir-akhir ini saya lihat di WA ketika orang-orang menyebutkan syukran jawabannya apa gitu. Itu tepatnya seperti yang Ustadz bilang tadi ya. Betul. Dua-duanya betul. Dua-duanya sama. Ma'asyukri, semoga kita memang selalu bersyukur. Semoga rasa syukur senantiasa menyertai kita atau menyertai Anda. Nah, sama seperti Assalamualaikum, semoga keselamatan senantiasa bersama Anda. Nah, afwan, tadi filosofinya maaf, itu maksudnya begitu. Berterima kasihlah sama Allah, saking merendahnya dia. Gitu ya. Sebenarnya kan berterima kasih sama manusia juga enggak. Tapi dia mengingatkan agar kita juga bersyukur, berterima kasih sama Allah, karena saya hanya jadi perantara saja dalam membantu Anda. Maksudnya demikian. Ada masih yang lain? Baik. Ya, sama ya. Jadi pilihan-pilihannya memang banyak ya untuk menjawab syukron gitu atau jazakallah, jazakillah gitu. Syafaqallah tadi juga. Semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, maksudnya demikian. Berarti kalau dibandingin antara jazakallah sama syukron, bagusan mana Ustaz? Ini kalau terima kasih. Ya, dua-duanya bagus ya. Syukron itu kan dari kata syukur. Jadi mengingatkan kita untuk bersyukur. Jadi Allah saja berterima kasih sama kita itu kan. Nah itu yang dulu saya ditanya itu. Saya nggak bisa jawab dulu waktu awal-awal Bandar Lampung. Ada yang bertanya, bagaimana Allah berterima kasih sama kita? Gitu. Ternyata ada di Al-Quran. Kalau mau Allah berterima kasih sama kita, nanti dibuka surat Fatir ayat 29-30. Nah itu, siapa sih yang diterima kasihi Allah gitu kan? Jadi Allah saja berterima kasih, masa kita tidak berterima kasih sesama manusia juga kan begitu. Jadi innahu huwa syakirun alim, innahu huwa ghafurun syakur. Itu kan ada tuh. Maksudnya ternyata Allah pun berterima kasih loh. Allah juga maha berterima kasih. Allah juga berterima kasih. Tapi ternyata orang-orang yang berterima kasih itu hanya tertentu, nanti dibuka. Insyaallah kapan-kapan kita bahas. Salah satunya adalah kita yang, insya Allah kita yang belajar bahasa Arab, karena bagi yang beriman khususnya yang Muslim, tujuan belajar bahasa Arab insya Allah diantaranya untuk membaca Al-Quran dengan tilawah. Kemarin ada yang bertanya bedanya qiraah dengan tilawah. Nah, kalau kita sudah mau tilawah, yaitu membaca Al-Quran dengan seksama, dengan berupaya tahu artinya, maka itu salah satu kriteria. Allah akan berterima kasih kepada kita. Nah, ciri-cirinya itu hanya belajar bahasa Arab.
Jadi kalau kita tidak belajar bahasa Arab, bagaimana kita mau mempelajari dengan membaca Al-Quran dengan tilawah? Ada mungkin cara lain, tapi saya kira sulit sekali, nggak tahu dari mana ya. Saya belum kepikir. Kalau tidak belajar bahasa Arab untuk bisa tilawah maksud saya. Tapi kalau hanya qiraah sekedar melafazkan, tidak perlu belajar bahasa Arab. Nah, Allah berterima kasih, salah satunya itu. Tapi ternyata nggak cukup hanya dengan tilawah, tapi juga mendirikan sholat. Nanti di ayat itu begitu. Kemudian dia berinfak, berinfaknya diam-diam dan terang-terangan. 3 itu saja Allah sudah berterima kasih. Gitu ya. Nanti di ayat 30-nya itu. Dan memberikan keutamaan yang lain ya. Baik, silakan yang lain, silakan. Jadi sama, syukran sama jazakallah sama. Tapi kalau jazakallah itu sifatnya langsung dalam bentuk teks doa. Kalau syukran itu ya nggak semua orang akan paham ini maksudnya kita mengingatkan untuk selalu bersyukur ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan niat kita. Niat kita adalah mengajak orang untuk selalu bersyukur ya, dengan mengenal istilah syukron. Makanya dalam sekali makna-makna dalam bahasa Arab itu, satu kata itu bisa bermaknanya dalam ya, meskipun hanya sekedar syukron, hanya sekedar afwan, hanya sekedar ma'assalamah, assalamualaikum. Kan kita biasa saja, innamal usri yusra, mungkin biasa saja. Tapi kalau dipelajari bahasa Arab itu dalam sekali tadi ya, al-usrinya itu kesulitan yang dibatasi, yusronya kemudahan yang sangat banyak yang akan diberikan pada kita. Baik, kalau tidak ada lagi. Ada satu lagi. Pernah dengar waktu mengucapkan kata na'am dan aywa. Jadi saya itu saat dipanggil saya jawab aywa gitu. Tadi tertawa karena katanya pengertiannya kalau aywa itu walaupun artinya iya tapi kasar gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Baik. Nah, Ibu ini sudah praktik ya. Baik, baik. Jadi kita sudah mempraktekkan komunikasi langsung ya, termasuk sama orang Arab kita sering dengar kata aywa. Nah, itu aslinya tulisannya bagaimana kan? Alif, ya, kemudian wa, alif. Nah, aywa, aywa atau aywa gitu ya. Itu maksudnya apa? Oke gitu ya. Oke gitu aja. Nah, makna oke itu seperti apa? Juga dalamnya seperti apa itu yang mempelajari bahasa Arab bedanya dengan yes. Tapi setahu saya yes atau na'am itu adalah untuk menjawab pertanyaan hal atau a. Hal itu apakah? A juga apakah? Tapi dari bahasa yang lain termasuk bahasa Indonesia, kata-kata ya kadang-kadang tidak harus diawali dengan pertanyaan itu. Kita sudah ngomong ya. Besok sekolah ya. Ya kan gitu kan. Enggak, apakah besok kamu sekolah? Nah, itu kan formal banget itu. Baru ya kan gitu. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, kata na'am atau la itu muncul ketika ada hal atau gitu. Beda dengan aywa tadi. Tidak harus diawali dengan itu. Nah, jadi nggak apa-apa. Selama mereka paham dengan maksud kita, kalau bahasa horizontal kita jawab na'am ya nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau dari sisi kaidah ini maksud saya ya, apalagi tulisan, bentuk tulisan nanti tidak tepat ketika kita menjawab dengan na'am. Tapi kalau dia ungkapan, ya kita pakai aywa boleh. Gitu. Jadi ya maksudnya oke. Gitu. Sama seperti kata toyib. Kita sering mendengar ya, toyib, toyib, toyib. Nah itu tingkatan-tingkatan nanti berbeda. Ada kemudian ahsan, kemudian ada khair. Nah nanti itu di tingkatan pemilihan kata itu nanti belajar balaghah. Kita tidak belajar ke arah sana, tapi nanti sambil berjalan insya Allah saya akan sampaikan bedanya apa. Karena ternyata kita berbicara sama teman, seperti halnya di mungkin bahasa Jawa, saya nggak tahu kalau bahasa yang lain ya, ada tingkatan bahasa kromo ya, atau bahasa ngoko. Setahu saya ya, saya sendiri belum tentu bisa menerapkannya. Ada kromo inggil bahasanya gitu kan. Nah itu ternyata beda-beda. Seperti halnya kata ma'ruf, kemudian ahsan, seperti nanti juga ada khair, ada toyib, semua artinya baik. Tapi ternyata tingkatannya berbeda-beda. Jadi kalau toyib saja itu baik, 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 atau baiklah.
Itu biasa yang terendah ya, yang biasa itu. Baiklah. Tapi nanti kalau ahsan, kadang kita dengar kayak gitu, ngobrol sama orang Arab, oh ahsan itu baik, maksudnya ide yang lebih baik itu, lebih baik dari saya. Nah, bahkan khair, nah itu ya, itu jelas terbaik, gitu. Khair, gitu ya, atau lebih baik dari yang lain, menunjukkan lebih baik dari sesuatu. As-sholatu khairum minan naum, gitu kan, untuk meyakinkan bahwa sholat lebih baik daripada tidur, untuk memastikan. Nah itu, jadi kita bisa pilih-pilih itu. Thayyib, ahsan, khair itu sama saja bagi kita yang mau generalkan. Tapi kalau mau penempatannya ini kemana, tingkat balaghahnya itu berbeda. Seperti Allah memilih kata-kata di dalam Al-Quran ketika berbicara dengan orang Muslim, orang muhsin, orang munafik, orang kafir, itu juga ada beberapa contoh pilihan yang berbeda. Tapi nanti saja kita yang paling sering buat kita dulu saja. Yang sering kita dengar-dengar dulu, atau yang sering kita ucapkan tapi kita mungkin masih ada keraguan, silahkan kalau mau ditanyakan lagi. Tidak ada? Kalau tidak ada, sehari-hari yang sering kita ucapkan atau istilah-istilah kata ya, kalau kata kemarin kita mendengar namanya kata serapan. Tapi kalau sudah ungkapan, itu bisa berbentuk idiom atau benar-benar rangkaian kata atau rangkaian kalimat ya. Jadi berbeda. Kalau kemarin mungkin hanya sekedar kata serapan, kita untuk modal ya, itu sambil tetap terus dikembangkan lagi, kita ingat-ingat lagi kata serapan bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia itu apa saja, itu modal dasar kita. Sangat membantu sekali nanti dalam menyusun kata menjadi kalimat, meskipun kita belum sempat tahu tulisannya bagaimana. Bahkan kemarin belum sempat belajar bahasa Arab, kita sudah contohkan ternyata bahasa Arab begitu mudah, kita langsung bisa membuat kalimat. Contohnya, al-hakim mahir, hakim itu pandai. Hakim itu sudah bahasa Arab kan? Kemudian mahir juga bahasa Arab, tapi kita tidak sadar, belum sadar bahwa ternyata itu juga sudah jadi bahasa Indonesia yang sering kita dengar. Nah, itu nanti banyak ya, banyak membantu. Nah, sekarang di level 2, ini adalah bagaimana kita mengenali istilah-istilah atau idiom-idiom tadi ya, yang sering digunakan. Termasuk berusaha tahu bagaimana tulisannya. Jangan terkecohkan dengan tulisan Latin ya, apalagi sampai memperdebatkan seperti insya Allah gitu kan. Bagaimana tulisan Latinnya? Ya jelas akan berbeda-beda. Teman-teman di Turki, di Timur Tengah, di Afrika, pasti dia akan memilih huruf SH. Kenapa kok Indonesia ikut-ikutan pakai SH? Sedangkan kaidah huruf EYD-nya yang disepakati untuk huruf Shin itu SY. Kenapa kok berubah menjadi SH? Ya karena kemarin kita sudah sempat masuk Dr. Zakir Naik, kemudian Maher Zain, atau ustadz-ustadz dari Timur Tengah yang berdatangan ke Indonesia. Mungkin mereka melatinkannya atau penerjemahnya juga sama dari sana, menggunakan pilihan huruf itu. Nah, kita malah saling menyalahkan sesama kita. Yang benar ini, insya Allah, SH, kamu salah ternyata selama ini. Nah, padahal salah semua. Kalau kita tidak tahu tulisan asli Arabnya. Bahkan spasi menyebabkan kesalahan makna. Insya Allah, itu kan kita taunya 2 kata kan, kalau dalam bahasa Indonesia. Padahal berapa kata itu? 3. Sya'a Allah. Jadi kita pakai spasi. In-nya, kemudian sya'a, karena kita ada kepentingan sudah mulai latihan adaptasi menulis ya. In jika, sya'a menghendaki, Allah. Nah itu, jadi demikian maksudnya ya, insya Allah. Tapi kalau disambung tulisan Arabnya, insya Allah tetap salah juga, meskipun sudah pakai Arab. Nah, jadi kita akan lebih tahu mana yang lebih tepat. Jadi bukan masalah SY atau SH-nya, sama-sama benar, tergantung pakai EYD-nya negara mana atau daerah mana.
sesuai kesepakatan negara masing-masing. Kalau Indonesia ya masih SY, termasuk syukur. Nah, kita kan pakai SY. Nanti kalau insya Allah diganti SH, berarti syukurnya diganti H juga. Syukur. Padahal SH di Indonesia itu digunakan untuk transliterasi sob. Ya, SH. Sobar itu, sobrun. Innallaha ma'as sobirin, itu malah pakai SH itu. Kita kan sabar biasa saja selama ini kan. Tapi ya nggak apa-apa, karena sudah menjadi umum orang. Yang penting kita berusaha tahu aslinya sabar itu seperti apa tulisannya. Berusaha seperti itulah. Pelan-pelan bertahap kita berusaha mengenali, memfamiliarkannya. Baik. Jadi nanti istilah-istilah yang sering dipakai ya, dalam bahasa Arab. Misalnya kita mendengar ilal liqa. Maka jawabannya kita sudah tahu kan? Ma'as salamah, yang sudah belajar tahu, ma'as salamah. Ila itu ke, al-liqa itu perjumpaan atau meeting. Jadi dimaknai sampai jumpa. Maka jawabannya ma'as salamah. Kemarin juga sudah ada yang ma'an najah. Ya, ma'an najah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk terakhir, Pak Habib ya. Satu Ustaz, yang katanya kalau nulis Assalamualaikum itu jangan singkat, WW, WB, karena beda makna itu gimana menurut pandangan Ustaz? Ya, baik. Kalau misalnya mau disingkat ya, karena ini kita maunya kan praktis. Ya, kalau kita niatnya sambil, ya itu tergantung persepsi masing-masing ya. Tapi memang yang lebih baik, kita sudah punya tulisan aslinya aja, Arabnya, Assalamualaikum, itu sudah disimpan. Jadi kalau mau mulai chat, berawal dari situ. Karena itu sudah jelas berpahala. Kalau niat kita ibadah. Itu perintah Nabi Muhammad. Afsus salam, tebarkan salam, Assalamualaikum. Yang penting, kita bisa mengucapkan dengan benar, orang lain bisa membaca, harapannya orang lain juga menjawab, mendoakan kita. Bagi orang yang biasa-biasa saja, mungkin itu biasa, seolah-olah hanya kalimat biasa. Padahal itu sebenarnya doa yang juga mempengaruhi kita, bisa menyelamatkan ya. Karena doa itu kan bisa merubah takdir. Harusnya nggak selamat, gara-gara ini meyakini Assalamualaikum ini doa, bisa jadi diselamatkan. Atau diminimalkan akibat dari yang tertimpa atau menimpa kita. Nah itu. Sebaiknya kita sudah punya tulisan aslinya, Assalamualaikum. Kalaupun mau tulisan Latin, karena kita mau pakai Indonesia, sebenarnya saat ini sudah universal kok. Bahasa Arab ini bahasa internasional. Jadi ke siapapun nggak ada masalah, apalagi ke umum di grup ya. Itu sudah langsung aja pakai Assalamualaikum tulisan Arab. Cuman kalau kita mau pakai huruf Latin juga silahkan, agar orang lain bisa maksudnya, bisa paham misalnya. Tapi kalau mau lebih baik, niatnya memperbaiki sambil memfamiliarkan ke diri sendiri dan orang lain, ya pakai yang Arab saja. Nah, untuk disingkat, tujuannya apa? Kalau sama-sama ngetik, masih lebih singkat kopas, tapi aslinya, maksud saya begitu ya. Tapi kalau nanti kita sudah terbiasa ngetik Arab, satu hurufnya insya Allah berpahala juga. Meskipun dia ketik, menulis, karena kita sambil baca. Insya Allah seperti itu, sampai seperti itu ya. Manfaat ketika kita belajar bahasa Arab. Bukan hanya sekedar ketik. Tapi kalau kita ketiknya ASS, RWB, tiba-tiba langsung begitu, meskipun dimaknainya sama, saya kira wallahu alam ya, kemungkinan untuk dapat pahala saya tidak tahu itu. Tapi kalau yang Assalamualaikum, kita sudah tahu maknanya, sudah niatnya memang mendoakan, insya Allah benar, mendapatkan pahala sesuai dengan yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Saya kira demikian. Untuk mulai pekan depan, langsung saya tunjuk Pak Habib ya, yang jadi MC moderator ya. Nanti saya kasih kalimat di grup WA, kemudian yang berikut-berikutnya tinggal ngikuti jadwalnya saja. Itu. Saya kira dicoba dulu Pak Habib untuk pembukaan. Seperti apa biar yang lain ikut mendengarkan. Iftitah,
pembukaannya seperti apa ketika kita mau mulai acara atau belajar bahasa Arab? Kaifa haluk ayya naftah liqa'ana fi hadha sobah bi qiraah basmalah. Nah, Jayyid Jidan. Bagus ya, bagus sekali, sudah lancar ya. Jadi diawali Assalamualaikum, kaifa haluk. Kalau banyak, kaifa halukum. Nah, nggak apa-apa, kaifa halukum ya. Kalau kaifa haluk satu persatu. Kaifa halukum, hayya naftah liqa'ana fi hadha sobah bi qiraah basmalah. Mari kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Penutupan, ikhtitam seperti apa? Syukran ala ihtimamikum wa khudurikum ila liqa' fursati atiyah ayya nahtatim bi qiraah hamdalah. Nah, Hasan, Zaid ya. Jadi haya ilal liqa' fi fursatil atiyah, fi fursatil atiyah. Kenapa? Kalau kita sedang ketemu teman-teman kita tapi nggak ketemu, mau ketemunya ini belum jelas kapan ya. Mungkin pertemuannya kapan-kapan, ilal liqa' fi fursatil ukhra. Tapi kalau kita sudah punya jadwal, ya cukup langsung fil fursatil atiyah. Jadi pada pertemuan atau pada kesempatan yang akan datang itu sudah jelas. Atau fil liqa'il ati, fil liqa'il ati juga boleh, fil fursatil atiyah juga boleh. Tapi kalau kita bertemu dengan teman, kemudian belum tahu kapan ketemu lagi, boleh ilal liqa' fil fursatil ukhra atau fi fursatil ukhra. Jadi sudah bisa ya, berarti pembukaan setidaknya seperti itu. Nah, al-waktu nufaddil, kalau sudah dibuka, ada tambahan al-waktu nufaddil. Nah, waktu juga kata serapan kan, al-waktu nufaddil. Waktu kita persilahkan atau kita utamakan untuk ila siapa nanti ya. Sesuai dengan nanti kalau sudah ada jadwalannya. Man yuridus soal, siapa yang pengen bertanya? Silahkan, tafadhol. Silahkan, man yuridus soal, siapa yang pengen bertanya? Nah, demikian ya, kalau mau mempersilahkan teman-temannya bertanya. Man yuridus soal, man yuridus soal. Siapa pengen bertanya? Gitu. Baik, silahkan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Untuk nilai-nilainya, alhamdulillah nanti tinggal satu lagi untuk bisa kita informasikan ke dalam grup WA untuk nilai level 1. Insya Allah pekan depan kita sudah bisa masuk ke level 2. Saya kira kalau level 1 ya kita masih santai ya. Mudah-mudahan level 2 lebih santai, tapi lebih santai lebih diperhatikan lagi maksud saya ya, lebih diperhatikan. Ketika tidak hadir Zoom karena berhalangan, kemarin ada yang sakit, izin, benar-benar diperhatikan apa ini, jangan sampai tertinggal. Karena kalau sudah level 2 tertinggal sedikit aja kurang nyaman gitu ya. Kurang nyaman. Jadi usahakan selalu update apa yang ada dalam grup WA. Saya kira demikian. Syukron ala ihtimamikum wa khudurikum. Nakhtatimu liqa'ana fi hadas sobah. Bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa bihamdik. Birka wa atubu ilaik. Wa nashkurullah bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Liqa wa ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.